Selamat pagi sobat petualang, berjumpa kembali dengan channel Live Planners. Pagi ini jam 5 pagi tanggal 16 Mei 2023. Kita ada di pos atau basecamp depan Cemoro Kandang, salah satu jalur pendakian Gunung Lawu dari Jawa Tengah. Namun tujuan kita kali ini bukan mendaki lewat Cemoro Kandang, melainkan lewat Sinolango. Hanya saja tadi malam kita singgah di warung depan Cemoro Kandang, yaitu ini jalur evakuasi lapar Mbah Mo, yang sekarang diteruskan oleh Mas Edi. Nah, kita bermalam atau istirahat tidur dulu di sini, baru melanjutkan perjalanan ke Sinolango. Selamat pagi sobat petualang, kita sampai di basecamp pendakian jalur klasik Lawu via Sinolango, ada di Sarangan, Pelausan, Kabupaten Magetan. Untuk tempatnya ada beberapa perubahan. Setelah sebelumnya beberapa tahun yang lalu saya pernah kemari. Di depan ini lapangannya dulu masih tanah, sekarang sudah di paving. Kemudian wisatanya sepertinya yang berkembang pesat, wisata kampung susu Lawu itu di branding di banyak tempat, dan cuaca pagi ini begitu cerah ya. Ini suasana desa Sinolango pagi hari. Kita flashback ke basecamp Hancala. Pertama kali saya mendaki ke sini dulu menginap di dalam sini. Ini kita mau registrasi dulu karena loketnya sana kosong dan jalur ini terbilang sepi, jadi regisnya kita ke basecamp ini. Ini kita registrasi dulu di basecamp Hanam Calaka. Tadi dipeseni oleh bapak pengelola basecamp, kalau kesini mungkin tutupan atau apa, silahkan langsung masuk aja, tidak dikunci pintunya. Jadi sewaktu-waktu kita sampai sini, berapapun jamnya, langsung masuk dipersilahkan. Ini Mas yang baru mengerjakan PR seperti ini. Ini ojo nyontoh. Itu biasa kalau anak-anak pagi-pagi itu loh, masuk sekolah pagi-pagi, PR-nya belum dikerjakan di sekolah lah. Ini kayak gini, cepet-cepet harus. Nggih, 20. Registrasi 20, motore 10.000 beda. 10.000. Iya, aku karo Heli. Pas itu ya. Motormu siji ya. Iya. Registrasi 20, parkir 10.000. Untuk transportasi umum ke basecamp dari Magetan bisa naik angkot jurusan Sarangan, atau kalau rombongannya banyak bisa menghubungi Mas Bayu. Bisa Mas Bayu, pengelola Din basecamp. Tim kita sudah berkumpul semua. Kita sarapan dulu di warung Sanggar Lawu. Lokasinya tepat di depan gapura masuk Lawu. Ini kita berasa ikut kepanasan mendaki bareng Mas. Panas banget di sini. Dari Jambi. Ki Mas apa Mas? Dek mau lali jenenge dong hafal. Aldin. Mas Aldin.
Ini Mbak Yolan, itu yang di sana Heri, Brian, Mas Adnas. Kalau ini nggak perlu dijelaskan, pasti sudah kenal semua, Mas yang Tinu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start pendakian rencana pagi, tapi berangkatnya akhirnya jam 9. Start pendakian kita melalui Kampung Susu. Nah, ini gerbang yang baru. Perlu kita perhatikan ya, terutama saya ingatkan lagi Singolangu ini jalurnya rapat. Nanti kita juga perlu waspada kepada hewan atau binatang-binatang liarnya ya, terutama kalau di tumpukan daun itu perhatikan kalau mau duduk bisa jadi Singolangu gas. Natap. Oke teman-teman, kita mulai meninggalkan desa Singolangu, sebuah desa yang asri dan tenang di lereng Gunung Lawu. Kita mulai pendakian kita jalur Singolangu. Ini pendakian kedua saya di jalur Singolangu. Yang pertama 2 tahun yang lalu. Saat itu anggota saya 4 orang, 3 orang. Saya, Mas Agil, kemudian Faisal dan Rehan. Ini karena kita naik hari biasa, jadi Mas Agil nggak ikut karena bekerja. Pendakian kali ini perdana saya mendaki bareng Heri, adik kelas SMA saya, kelas 3 ya? Kelas 3. Baru lulus sekolah. Angkatan berapa? Angkatan 23. Nah, 23. Berarti saya kan kakak kelasnya, berarti baru lulus selisih 2 tahun 3 tahun dengan Heri. Ya kan, saya cocok loh. Asih lah. Cocok sekali. Kenapa saya mau lagi mendaki Gunung Singolangu, Gunung Lawu via Singolangu? Ya karena ini landai, teduh, terus juga kondisinya sepi, tidak begitu ramai pendaki. Untuk jalurnya relatif lebar ya, bahkan kita jalan bareng berdampingan 2 orang pun masih nyaman. Nanti semakin ke dalam jalur semakin menyempit. Ini kita masih bisa 2 orang jalan bareng. Nah, ada yang mau lewat. Enggak, Pak. Jadi memang desa Singolangu itu memang sebagian besar masyarakatnya mempunyai ternak, terutama sapi. Ada sapi perah dan juga ada sapi jenis ya. Tadi saya melihat di belakang basecamp itu dia punya sapi simental, kalau enggak simental limosin. Jalurnya full lumut. Ini jalur yang kita lalui licin banget, menunjukkan bahwa jalur ini begitu jarang dilewati. Kita sampai campground Kiteran. Ini dulu di sini terbuka, sekarang udah rimbun lagi oleh pepohonan tanaman. Beberapa tahun yang lalu adalah sini kosong.
Sing Banyuwangi. Tapang. Kacek sithik. Lebih cepat lewat Surabaya. Iya. 30 jam. Soalnya ngene lho. Ikan kayak ngerti Pulau Jawa kan? Ya. Modelnya ngene. Ah. Banyuwangi padha wae ngalor neh, kapal ngalor. Berarti ini dhuwure Bali itu kan. Iya, lewati kono. Iya. Jadi dia kalau dari Ketapang ke Bali dulu. Kita baru ke Lombok. Apa ada yang Ada yang langsung ke Lembar. Cuma lewat utara aja. Yo Cemoro anu kuwi. Cemoro Kembangan. Heeh, Cemoro kuwi. berapa jam? Oke, mangkat jam piro ya? Jam 12-an bengi tekan Lombok jam 3 sore. Sesoke. Sore nih berarti 12 Singgani Kembang. 15. Bisa dilihat alang-alang rumputnya setinggi itu. Pembukaan jalur baru. Saking lebatnya ya, ini ada yang pohon melintang menghalangi jalur. Kita bersihkan agar bisa dilalui. Oh, rupanya sekarang Mas yang ada videografernya. Dan ternyata Mau lewat tengkorak ini tempat itu. Walaupun belum rapat tapi enak loh, banyak pohon tanaman paku-pakuan seperti ini. Ini ada petinjunya. Ini ada tanaman baru ya, terlihat dari bekas galian tanahnya. Jadi sepanjang jalur tadi kita temui banyak tanaman reboisasi. Ini seperti ini. Ini juga. Ini pos 1 masih ada sinyal. Kartunya apa Mas Aldin? M3 masih ada sinyal. Ini Mas Aldin video call dengan temennya di pos 1. Berarti saya pakai ada M3? sinyal. Karena rumahnya dekat Mbak Tri. Iya. Ini Mas Brian yang kemarin video pas di Mongkrang, yang video flash it, view-nya lumayan Mas. Berapa? Mantap. 400 bagi gue itu udah bagus loh. Flash it. Biasanya viewerku cuma 100 kok, 200 penonton. Soalnya kalau flash it emang penontonku banyak. Oh, yang lain. Spesialis flash it ya. Nih jalurnya. Ini sampai Mas, ajaib Mas. Tahu-tahu topi saya di sini Mas. Terbang topi saya ini. Bisa terbang sendiri topinya Mas. Andanya ajaib ini. Hati-hati ya di sini ini kecantol loh ini. Dulunya iya tajam ya, kena telinga apalagi sakit banget ini. Jalurnya enak ini dari pos 1 keron-keron relatif landai. Oh pas ada apa tuh. Soalnya tekannya pas tengah. Apa tambah ya Mas ya? Apa tambah ya Wite? Muni ngidul ngulon. Cantol. Oh, tak keret gitu. Wis Mas. Duri ya ini ya semaknya. Udah nggak apa-apa, Mas. Penting kita lihat. Jalurnya asik. Pohonan hijau, rimbun, menyejukkan mata. Ada pohon tumbang gede banget ini. Iya, ngeri ya. Terus jatuh ke jurang patahan.
Nah. Itu masih enak-enak stres. Pohon itu. Nih, kita lihat pohon yang tumbang nih. 3 batang, 1, 2, bawah ke jurang patah lagi, 3. Yang hutan lumeti pos pira Mas? Pos 23. 2 ke 3. Mau Morolawang. Mau masuk Morolawang. Hutan lumeti ya? Kalau makul gini rasakan apa? Berjalan di sini. Jadi aman dari Aman loh. Oke. Sampai saat ini setelah pos 1, kesan dan pesannya Malah luwih penak iki sih kan iki. Jalure leh penak iki. daripada Sing yang awal-awal. base camp Hari ini sudah pendakian ke berapa Her? 3 sama ini. Gunung Lawu. Sebelumnya lewat Ini lewat Cemoro Kandang sama Cemoro Sewu. paling excited jalur mana? Iki sih Mas. Ini mulai turun kabut tipis, membuat suasana lebih syahdu lagi. Mantap kabutnya, pohonnya begitu gagah menjulang. Keren gimana? Jalurnya di mana guys? Kan kayak tekok loh Her. Kan tekok jalurnya ngendi Mas ngono. Ketra kaya ketok jalur. Yo ngene iki. Tadi jalurnya landai tapi sekali nanjak ya kayak gini. Ini sebenarnya udah dibikin trek, cuma saking lebatnya undak-undakannya itu sampai nggak kelihatan. Hati-hati, hati longsor. Oh, tanahnya yang longsor, bukan hatinya yang longsor. Ada nggak ya nih? Pos 2 belum nyampe loh. Sijau terus. Wah. Saya ngombe sih enak. Kita kayak posisi ngombe ya. Ngombe kuning. Permani loh, permani loh. Permani tak? Gila ya ini kok. Enak. Terakhir naik Mongkrang kemarin bro. Terakhir naik Mongkrang kemarin pas puasa. Puasa. Aman jadi. Aman. Nih kabutnya mulai pekat. Nih hutan di sebelah kita sampai nggak kelihatan. Ini tim kita kebagi menjadi 2 kelompok. 4 orang tadi di depan, Mas Aldin, Mas Atnas, Mas lupa tadi yang dari Jambi, terus Mbak Yolan adiknya Mas Yang, terus 4 orang di belakang saya, Heri dan Brian di belakang. Kanan juga. Yuk, lumayan ini turunannya curam.
Yang bawa tas besar juga harus ekstra hati-hati karena tasnya berpotensi untuk nyangkut. Kita mengelilingi lembah ini. Tempat ini sangat ikonik, nah, seperti di Jurassic Park. Amin ya Allah. Kita lihat apakah dia akan wedi apa ora. Alhamdulillah. Terser ya? Cici sih, ayo. Awas. Mendung atau kabut kurang tahu. Jadi dari tadi itu kita relatif teduh jalurnya, menangin. Di depan kita ada pohon yang tingginya ya Allah luar biasa. Salah satu petilasan yang ada di Gunung Lawu via Singolango. Ini sekarang diberi atap. Terakhir saya ke sini belum dikasih atap, baru di kanan kirinya kasih ditajapi dahan pohon. Tiba-tiba kembali. Enggak. Kalau sama teman-teman gitu tiba-tiba hilang sendiri. Tahu-tahu di rumahnya teman. Apa sebenarnya petunjuknya? Kemplang gludek. Jomblang. Ini kita sampai Watu Lapak, sekalian istirahat, ternyata kita baru tersadar bahwa kita sudah dijamah oleh makhluk yang bernama pacet. Mojokerto. Oh, ya. Bener. Pacet tapi bukan Mojokerto. Hanya orang-orang tertentu. Tadi yang kena Mas Yang, Mbak Yolan, sama Mas siapa? Yulan apa Hulan? Nah. Bulan ini kayak martabak macammu. Halan komen bal-balan. Watu Lapak tadi apa Mas? Bekas pelana Prabu Pelana kuda Prabu Bajaya gitu. kelima. Jadi dulu naiknya laju nih berarti. Yo, Wow. kan ada banyak versi, ada yang bilang dari kalau orang sini ya nggak tahu ya, maksudnya kan Orang sini bilang Sikle. orang sini ada cerita yang menjual. Orang Jogorogo loh. Jogorogo. Iya, aku Tapi kemarin ketemu Pak Sopo di Sumadi dari Ngiroboyo, itu juga katanya naiknya dari Panean. Dia naiknya dari sana. ada juga yang bilang dari settingan ini ya. Jadi Panean. versinya banyak memang. Yuk kita hormati saja. Folklore, punya cerita rakyat. Dan cerita itu jadi cerita yang menjual. Iya toh? YI. Maksudnya kan ada cerita bukan pelakunya sih, mungkin cuma gini loh, maksudnya kalau dari Jogorogo masuk Pasar Dieng itu kan pas masalah pintu masuk itu ada gapurannya, ada ondoni Dari pasar Dieng kan ada. Nah itu kan berarti kan dari Jogorogo, jalur cetor kan dulu Rana, jalur cetor kan baru. Kalau Jogorogo masuk Pasar Dieng kan ada gapura kapal Dieng. Masuknya kan dari situ. Iya. Masuk kan pasti dari depan, gapura kan mesti di depan. Tahu maksudnya ya? Iya, nanti. Ada trap-trapannya, baru di harga dalam, ngadepnya pas harga dalam gitu loh maksudnya. Oh iya, ngerti. Tahu? Tapi sebenarnya Pasar Dieng pun kan kayak struktur berbatuan berundak toh. Iya. Terus kan tapi kalau di jalur itu kan dibelokkan ke kiri. Sebenarnya kalau kita ngikutin itu terus lurus sampai puncak juga sama aja. Enggak, lurus mandek ning petilasan. Anak petilasan jenenge apa kepatian apa kepatian sepuh apa kepatian kiwa kuwi jenenge. Ada anak petilasan. Sudah berubah ya. Tadi kalau jurangnya tadi ada di sebelah kanan, sekarang di sebelah kiri.
habis dari Watu Lapak tanjakannya panjang banget, enggak yang curam tapi panjang, cukup menguras tenaga juga. Aman Brian. Sumber mata airnya Banyu Urip, nama pos juga pos 2. Tepat kita sampai pos 2. Jam lagi ya. 2 jam. Sekarang di pos 1 pos 2. Ah. Jam 10 Mas. Seru pacet. Mata airnya turun ke sana. Pos 2 ada di sana, ada shelternya. Rancak Bana. Ya. Itu artinya siana rancak Bana. Itu rancakku cantik banget cantik kali. Jelek. Sunda gelis. Kawai. Pasar. Tuh ada Sarif. Candol. Kan itu suwek, Jas. Langsung. Oh, itu penampakan. Ini mesti anak cilik-cilik. Ini. Tadi saya pas garuk-garuk di leher, ternyata ada. Ini Ano ya? Bekasnya gatel ya? Iya kalau bekasnya gak ada. Itu tadi ditarik kan. nih, Mungkin ada gigi. nih. Ini dari pos 2 Banyu Urip kita mau ke mata air. Ini perdana ya. Saya turun ke posko karena pas pendakian pertama itu saya nggak ikut turun, nunggu di pos 2. Kalau nggak keliru yang ambil air itu Faisal sama Rehan. Ambil airnya. Dari pos 2 ternyata butuh waktu sekitar 5 menit untuk turun. Lumayan ya, agak lapang di sini. Mas, aku jaluk tolong Mas. Tidak ono kupingku Mas. Kupingku iya mau aku Ih. muni. Enak. Ora enek. Enak. Ora enek. Iki juga gini. Ora enek. Enak. Ora enek. Aku yo kerasa gatel-gatel makan. Inilah yang dinamakan Sendang Banyu Urip, mata air alami tapi sudah diberi peralon, jadi sudah dialirkan. Kita tinggal nadai saja. Di mata air ini juga ada apa ini ya namanya, dupa dan beberapa sesajen di mata air. Karena pistur syuting ya. Lulus apa? Ini ya? Munggah. Jalurnya memang agak ketutup, harus jeli ya di Sinolongo ini. Ini jarang dilalui orang. Ini akhirnya kita memutuskan makan siang di pos 2. Sudah kelaparan semua. Setelah berunding panjang lebar. Akhirnya semua membuka nasi. Harus menyesuaikan lagi nafas, langkah kaki.
mau across jalur. Neraka sih kok ngono ya kene aku. Gue lek liwat kono gak ngliwati Menyan iki. Anu, patok. Bisa. Tapi nggak jadi. Kayaknya licin banget. Ini petilasan kedua setelah Watu Lapak tadi, bekas pelana Prabu Brawijaya. Selanjutnya ada ini. Cuma tidak ada keterangan nama dan minim literasi dan penjelasan cerita-cerita juga. Mungkin bisa kita tanya Mas Yang ya, Apa? yang biasanya lebih tahu beberapa kali lewat sini. Nggak ngerti aku iki apa iki. Ini apa? Nggak ngerti. Kita lihat aja. Aku nyebutnya ya patok gitu ya karena kayak patok. Ada nomor-nomor atau apa enggak sih? Nggak tahu. Di situ ada Mas. Mana? Di situ ada patok. Masa? Ini. Gila. Tapi mana ya? Lah sini tadi sih. Enggak. Ini. Nah, ini juga sebenarnya kita ketemu patok di sini. Itu berarti kan ya patok ya jaraknya kan nggak jauh ya. Ini ada keterangan kalau di sini itu 118. Kemungkinan dari perhutani menunjukkan peta Atasnya apa Mas? G, huruf G 108. Bisa jadi itu patok yang kuno kan jaraknya nggak terlalu jauh. Kalau lingga, batu lingga kurang tahu juga ya saya. Karena kita kan ya bukan bidang kita Mas ya. Kalah. Terus juga minim literasi ya Mas. Minum literasi. Nih, jaraknya paling 50 meter ya Mas dengan yang itu ya. Makanya kan bisa jadi ya toh. Hanya yang menunjukkan peta hutan. Jadi hutan itu kan di bagi-bagi menjadi area tertentu agar mudah untuk pengawasan maupun lainnya. Sama kayak yang tak bilang Mas kan, kalau menurut perhutaninya kan petanya itu dicek setiap 10 tahun sekali atau gimana? Iya. Letak yang dulu itu ya dari batu gitu, terus ada yang rusak diperbarui. Hubungan apa itu? Sebentar lagi kita akan memasuki kawasan hutan lumut. Ini gosip dong. Kenapa di bisa? Melihat jalur. Udah mengatakan udah terlihat. Artinya mereka juga mulai pelan-pelan. Itu Heri, udah ketemu Cemara udah ini. Udah tidak dekat pos 3. Oh, kalau udah ketemu Cemara ya. Kan namanya pos 3 itu Cemaran.